Kenapa sih anak disunat kok nangis? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Darsono dari Rumah Sunat Ar-Rahman. Oke, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada ayah bunda. Kenapa kok saat disunat anak-anak nangis terus? Padahal anestesinya sudah bekerja. Oke, saya akan jawab. Ya, keterkaitan pada proses psikologis anak-anak, ya, itu terbagi dua. Secara psikologis, anak-anak itu ada yang berani, ada yang takut. Nah, itu yang harus diketahui oleh ayah dan bunda. Pada psikologis anak yang berani, biasanya ini terjadi pada anak-anak yang memang dia sudah minta sunat, ya. Sudah tahu sunat seperti apa, ya. Sudah tahu kalau sunat itu dibius, ya. Dan sudah tahu kalau sunat itu ada proses yang namanya pasca sunat dirawat lukanya. Itu biasanya mereka sudah paham itu, ya. Sehingga pada anak-anak yang dengan psikologis anak yang berani, yang minta sunat duluan, secara otomatis mereka sudah tersugestikan mereka siap secara mental. Sehingga pada saat proses sunat pun mereka lebih tenang, pas saat sunat, ya, main handphone, ya, atau nonton TV, YouTube, ya, atau bermain atau ngobrol saat sunat, ya, sehingga lebih menikmati saat proses sunatnya. Itu terjadi pada anak-anak yang memang dia secara psikologis berani sunatnya, ya, dan psikologis secara mental sudah siap disunat, sehingga jarang ada yang nangis. Karena anak yang berani ini bisa bedain pola proses membedakan mana rasa, mana sakit. Karena anak berani ini bisa membedakan pada saat setelah dibius, mereka bisa membedakan, oh ini yang namanya dibius rasa ada, ya, tapi sakitnya hilang. Rasa disentuh, rasa dibersihkan terasa, tapi tidak sakit, ya. Itu mereka bisa bedakan mana rasa, mana sakit. Dan mereka bisa bedakan juga kalau anestesinya belum bekerja, mereka akan bilang masih sakit. Sehingga mereka tahu, ya, perbedaan itu. Beda cerita dengan psikologis anak yang penakut. Ya. Pada anak penakut yang mohon dimengerti oleh ayah dan bunda, biasanya ini terjadi pada anak-anak yang belum berani untuk disunat. Biasanya disuruh sama orang tuanya. Atau bisa karena faktor tadi, diiming-imingi. Mau sunat nggak sih? Kamu kalau mau sunat, ayah dan bunda beliin sepeda. Ayah bunda beliin PS. Ya. Sehingga mereka sunatnya karena gara-gara pengen hadiah. Sehingga rata-rata anak-anak dengan proses psikologis yang penakut, dengan hal-hal yang saya bilang tadi, biasanya mereka belum siap secara mental, ya, belum siap untuk disunat. Sehingga mereka taunya bahwa sunat itu benar-benar tidak melalui proses yang namanya dibius dahulu, ya. Dan biasanya mereka tidak bisa membedakan sensasi rasa, beda rasa ataupun sakit. Karena yang namanya sunat pasti melalui proses yang namanya bius lokal, ya. Baik dengan anestesi tanpa jarum suntik ataupun dengan jarum suntik. Sehingga pas saat dibius pun pasti dia akan menangis karena ada rasa sakit sedikit pas saat dibius lokal, ya, walaupun tidak terlalu sakit. Karena di kami ada yang namanya bius oles. Kami oleskan sekitar 20-30 menit sebelum kita sunat, ya. Dan kita berikan juga obat ke dalam lubang anusnya untuk proses menghilangkan pasca sunat bius itu akan habis. Nah, kembali lagi kepada anak yang penakut. Nah, anak penakut secara mental dipastikan karena dia sudah takut secara mentalnya, sudah down, pas saat setelah dibius, maka anak tetap akan mengalami rasa takut yang berlebihan. Sehingga akan nangis terus sepanjang sunat. Kenapa? Karena secara mental belum siap. Sehingga mereka merasakan yang namanya membedakan rasa sakit dan terasa sudah tidak ada dalam pikiran mereka. Yang mereka tahu adalah semua rasa sakit menurut dia. Karena tadi, mental penakutnya lebih banyak dibandingkan rasa beraninya. Sehingga proses sunatnya mohon dimengerti ayah dan bunda, dipastikan anak dengan psikologis penakut ini biasanya pasti akan menangis sepanjang sunat. Dan itu harus dimengerti oleh ayah dan bunda, ya. Pada anak-anak yang seperti ini, aman nggak nangis terus sepanjang sunat? Aman bunda, tidak usah khawatir.
Itu karena perbedaan psikologis saja. Jadi walaupun mereka menangis, dipastikan sunatnya aman, tidak mempengaruhi proses sunatnya. Ada yang bilang kalau sering nangis saat sunat bikin perdarahan, tidak, ya. Dipastikan kita aman di sini, ya. Sudah kami siapkan segala sesuatunya sehingga prosesnya sangat aman dan sangat nyaman buat anak-anak. Sehingga pas anak penakut ini selesai sunat pun mereka akan berhenti nangisnya biasanya karena sudah tidak lagi di tempat tidur, ya. Dan yang kedua, pada anak yang penakut, pada pasca sunat biasanya banyak drama Bunda, ya, dan Ayah. Biasanya mereka tidak mau dikompres dengan kasabetadin, tidak mau disemprot dengan antiseptik, baru didekati Ayah tangan kita sudah menolak, sudah tidak mau untuk dirawat luka. Ya, itu nggak usah khawatir Bunda, ya. Dipaksakan saja ditempelkan kasaknya, ya, dan semprot antiseptik, lama-lama akan terbiasa mereka. Itu adalah kendala beberapa hal pada pasca sunat pada anak penakut. Ya, itu yang perlu diketahui oleh ayah bunda, sehingga ayah bunda bisa nih memprediksi kapan anak mau disunat atau kapan harus kita tunda. Tergantung psikologis anaknya. Kami sarankan, tunggu saja anaknya siap secara mental dan dia minta sunat langsung ke ayah dan bunda tanpa diiming-imingi hadiah. Dengan sendirinya dia akan minta sendiri, otomatis secara mental dia sudah siap untuk disunat. Dan sudah siap menanggung proses yang namanya sunatnya seperti apa, pasca sunatnya seperti apa, proses penyembuhannya pun seperti apa. Sehingga secara mental, sebaiknya disarankan, direkomendasikan pada anak-anak yang sudah siap untuk mau disunat. Ya, yang pertama itu adalah tadi, sudah minta sunat duluan. Ya, yang kedua biasanya anak-anak yang sudah usia-usia di atas 9 tahun ke atas sampai dengan 12 tahun. Itu usia-usia matang yang sudah mengerti secara mental psikologisnya, ya, sehingga aman, tidak menakutkan buat mereka, ya. Dan ayah bunda juga tidak khawatir karena anak sudah siap secara mental. Itu akan demi kelancaran dalam proses sunatnya. Itu saja yang bunda dan ayah harus ketahui, ya, perbedaan psikologis anak yang berani dan psikologis anak yang takut. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.